Saya akan menjelaskan kali ini terkait pembuatan proses sabun cuci piring, bahan-bahan yang akan digunakan dan beberapa peralatan, yaitu pertama surfaktan ya. Jadi untuk diketahui pembuatan sabun cuci piring ini sebanyak 10 liter, berarti dengan komposisi surfaktan kurang lebih sekitar 12%, yaitu 1.200 gram. Kemudian garam itu kebutuhan garam itu sekitar 5%. Nah, kalau 5% berarti, dan garam ini ada dua, yaitu garam industri dan natrium sulfat. Kemudian ditambahkan las juga sebagai bagian dari surfaktan, las juga, dan kemudian ini sebagai penambah busanya juga menggunakan counterplan, dan juga ditambah lagi biar busanya juga bisa juga dipakai ampitol untuk menambah busa. Peralatan ini opsional aja, peralatan pendukung, ini pengaduk. Dan juga di sini sudah jadi ini pewarna dari sabun cuci piring ini, sekaligus dengan pewangi. Ini udah ada paketannya, mungkin bisa kita peroleh. Kita juga bisa ramu sendiri juga, ini ramu sendiri. Jadi pertama-tama tadi sudah dimasukkan juga ke sini EDTA. Kalau 10 liter air berarti EDTA itu sebanyak 1 liter 1 gram, berarti ada sekitar 10 gram di sini EDTA sebagai fungsinya sebagai pengawet. Kenapa? Karena kita menggunakan air sumur ya. Kalau bagusnya kalau pakai air galon, yaitu tingkat kesadarannya istilahnya udah bagus ya. Itu buat memangkas biaya produksi bisa menggunakan campuran EDTA, yaitu menggunakan air sumur. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, surfaktan ini ya, hexapon ini kita masukkan di sini, kita campur dengan garam. Pencampuran dengan garam ini kalau misalkan menggunakan manual kita harus bertahap ya. Kita campur dengan manual. Harusnya ini garamnya dihaluskan, jangan sampai grundul-grundulan. Kemudian ditambahkan sulfat, natrium sulfat sebagai pengental juga, nanti juga sebagai daya bersih juga. Kalau manual usahakan di sini homogen ya, dibuat homogen sampai benar-benar tercampur rata. Natrium sulfat 2% dari 10 liter berarti 200 gram. Yang korosif industri itu 3% dari kebutuhan sabun yang akan dibuat. Kemudian ditambahkan EDTA sebanyak 1% dari kebutuhan sebagai fungsinya sebagai pengawet. Kenapa? Karena kita mengambil airnya itu airnya dari air sumur ya, bukan air yang murni gitu. Jadi fungsinya itu yaitu sebagai pengawet ya, jangan sampai ada mineral-mineral berbahaya seperti itu. Sebanyak sekitar 1-2% dari kebutuhan sabun yang akan dibuat. Untuk kebutuhan ini kebutuhan utamanya hexapon. Untuk pembuatan sabun cuci piring ini kita buat hexapon itu golongannya surfaktan ya. Surfaktan ini bisa pakai hexapon, bisa pakai las gitu. Nah ini yang untuk hexaponnya kita buat persentase 12% dari kebutuhan. Nah 12% udah kebutuhan tuh nanti buat daya bersihnya lumayan, udah cukup lah untuk sabun cuci piring. Sebanyak 20%, berarti kalau 12% kita akan buat 10 liter, berarti sekitar 1 kilo ya, 1 kilo 200-an, 1 kilo 200. Nah ini cara menggunakan mesin ya, biar homogen. Semua bahan, surfaktan, garam, biar teraduk rata. Jangan sampai ada yang masih belum tercampur. Usahakan jangan terlalu banyak dulu airnya dicampur.
Kalau sudah dipastikan sudah rata semua, baru nanti semua air dicampur ke sini. Bisa dicampurkan biar homogen juga. Untuk EDTA kita campurkan terlebih dahulu biar kondisinya homogen semua. Udah gini baru buat penambah busa ditambahkan kamperlan atau ampitol ya. Kebutuhannya sekitar 1% sampai 2% saja secukupnya aja. Tapi batasan tuh maksimal dijaga 2% aja. Untuk penambahan air dilakukan secara bertahap, jangan banyak-banyak dulu. Karena tujuannya untuk mempermudah larutan homogen. Nah, kalau sudah kira-kiranya mau habis, airnya tercampur semua, baru dicampurkan pewarna ya. Dan pewarna dan pengharum sudah disatukan di sini. Bisa dicampurkan juga pada awal-awal, tapi biar terakhir saja biasanya dicampurkan, bisa di awal atau di akhir. Oke, semuanya sudah, berarti diusahakan semuanya itu tercampur rata ya. Baik, ini kelihatannya sudah homogen. Jadi hasil dari sini kita diamkan selama seharian 12 jam sampai kelihatan nanti bening. Ini kan masih ada banyak busa. Nanti kita diamkan sekitar 12 jam, ditutup, jangan sampai ada kontaminasi dari luar, entah cicak, tikus masuk ke sini. Baik, untuk mengetahui kesadaran tingkat keasaman ya, pakai kertas lakmus pH. Kita coba lembar. Berarti ini sekitar 7 atau 8. Berarti ini pH normal, jadi sangat ramah di tangan ya, tidak terlalu asam di sini apa ini. Baik, ini sekarang tahapannya pengendapan. Dari setelah dituangkan dari tempat ini hasil pengadukan, baru kita endapan di sini biar mudah nanti pada saat nanti pemanenan. Nah, di sini masih berbuih, nanti didiamkan selama hampir semalaman, baru besok baru kita bisa panen. Nanti kita lihat nanti hasilnya.